1 jam kemudian, keributan di platform tinggi itu berangsur-angsur mereda. Di bawah pengawasan semua orang. Dengan percikan keras, lautan darah surut dan pemandangan di dalamnya terungkap kepada semua orang. Meskipun mereka sudah siap secara mental, ketika mereka melihat pemandangan di platform tinggi, ekspresi dari banyak kaisar sudo dari Star Boundary tidak dapat membantu meredup. Pada saat ini, Lin Rusong sedang berbaring di sudut platform tinggi. Tubuh tuanya telah menjadi kulit dan tulang, dan tubuhnya yang keriput dipenuhi luka dengan berbagai ukuran. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Artefaknya yang berbentuk penggaris juga telah jatuh ke samping, dan penggaris yang awalnya cemerlang sekarang kusam, seperti mata keruh Lin Rusong, dengan banyak bekas korosi di permukaannya. Tubuh yang keriput dan artefak yang redup semuanya menunjukkan betapa sengitnya pertempuran itu. Di sisi lain, lawannya, Blood Demon Half Saint, setengah berlutut di dekatnya, terengah-engah. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lin Rusong dengan dingin, yang berjarak kurang dari 30 meter darinya. Dilihat dari situasi Blood Demon, meskipun dia telah memenangkan pertempuran ini, itu tidak mudah. Dalam keadaan normal, pertarungan antara Half Saint dan Kaisar Sudo akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian besar, kecuali satu pihak memiliki keunggulan yang jelas dalam kekuatan. Tersandung ke depan, Blood Demon berdiri, terkekeh saat dia berjalan menuju Lin Rusong. "Lin tua," seseorang berteriak. Meskipun penampilan Lin Rusong saat ini sangat menyedihkan, dadanya masih sedikit naik turun, dengan jelas menunjukkan bahwa dia masih hidup. Saat ini, kedua belah pihak seperti panah di ujung penerbangan mereka. Meskipun Blood Demon tampaknya dalam kondisi yang lebih baik, selama Lin Rusong masih memiliki serangan kritis, dia mungkin bisa membalikkan situasi. Namun, bahkan setelah Blood Demon tiba di depan Lin Rusong, dia masih tidak bereaksi. Iblis darah mengangkat tangannya dan kabut darah merah gelap muncul di sekitar tubuhnya. Menunjuk ke tangan Lin Rusong, kabut darah tebal berubah menjadi ular darah dan mengebor 7 lubang Lin Rusong. Lin Rusong tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi kesakitan yang luar biasa saat dia melihat ke arah banyak kaisar sudo dari Star Boundary. Mengulurkan tangannya seolah mencoba mengambil sedotan yang menyelamatkan jiwa. Menghadapi sepasang mata ini, meskipun keruh, masih dipenuhi dengan keinginan. Semua kaisar sudo di Star Boundary merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Seolah-olah gunung berapi sedang menyeduh di dada mereka, siap meletus kapan saja. Melihat kaisar sudo tua dan berpengalaman berjalan selangkah demi selangkah menuju kematian, tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat menahan perasaan kasihan padanya dan diam-diam khawatir tentang apakah mereka akan menjadi orang berikutnya yang berpartisipasi dalam perjuangan hidup dan mati. Apa yang membuat banyak kaisar sudo lebih marah adalah bahwa Blood Demon Half Saint benar-benar berbalik pada saat ini dan menyeringai puas pada mereka. Yang Kai menatapnya, rasa dingin di matanya tampak abadi. Melihat ke mata Yang Kai, Blood Demon menyeringai jahat dan diam-diam menggerakkan mulutnya beberapa kali, sepertinya berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku." Pada akhirnya, Lin Rusong tidak mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Luka yang dideritanya tidak ringan, jadi dia tidak bisa menahan teknik rahasia iblis darah. Setelah 10 napas waktu, sedikit vitalitas terakhir yang dia tinggalkan telah menghilang. Dalam sekejap mata, mayat yang awalnya keriput telah berubah menjadi mayat kering, dan buah surgawi sumber di kuali surgawi void memang menjadi sedikit lebih penuh, menyebabkan aroma memikatnya menjadi lebih kuat. Melihat adegan ini, semua orang tahu bahwa Jialong benar. Selama 3 orang lagi meninggal di sini, buah surgawi sumber akan sepenuhnya matang. Dan pada saat itu akan menjadi pertempuran terakhir dari Dao Besar. Dengan swoosh, Blood Demon pemenang di platform tinggi menghilang dan langsung kembali ke Camp Demon Rache. Bukannya dia mengambil inisiatif untuk kembali, tetapi seperti sebelumnya, dia tiba-tiba kembali ke peron. Jialong balas menatapnya dan sedikit mengangguk, "Kerja bagus." Blood Demon tersenyum dan duduk bersila, menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya. Dalam pertempurannya dengan Lin Rusong, dia juga menderita luka berat. Jadi jika dia tidak segera pulih, dia pasti tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertarungan berikutnya. Pada saat ini, apakah itu Kaisar Sudo Star Boundary atau Half Saint Wilayah Iblis? Mereka semua memiliki pemikiran yang tidak nyaman di benak mereka. Siapa yang akan menjadi yang berikutnya untuk naik ke tahap hidup dan mati? Jika itu dia, siapa lawannya? Sebelum mereka bisa menyelesaikan pikiran ini, mereka mendengar sedikit gerakan di samping mereka. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, semua orang tidak panik kali ini dan segera melihat ke arah arena hidup dan mati. Melihat ini, semua orang dari Star Boundary berteriak ketakutan. Sementara wajah cantik Yang Yan dan Bing Yun tenggelam.
Ini karena kandidat Star Boundary untuk Deathmatch kedua sebenarnya adalah Yang Kai. Melihat sekeliling, Yang Kai, yang berdiri di dekatnya beberapa saat yang lalu, memang menghilang. Yang Yan segera menunjukkan ekspresi cemas, tidak dapat memahami mengapa kehendak dunia memilih Yang Kai untuk bertarung. Bukankah Yang Kai memiliki kehendak dunia? Berbicara secara logis, dunia harus memihak terhadapnya. Pada saat ini, tidak peduli apa, Yang Kai seharusnya tidak diizinkan untuk bertarung. Apakah dia menang atau kalah dalam pertempuran ini? Itu tidak akan bermanfaat baginya. Jika dia menang, itu hanya akan menghabiskan kekuatannya. Dan jika dia kalah, itu hanya akan menyebabkan akhir yang tragis. Pada saat ini, Yang Yan tidak bisa menahan perasaan ingin mengutuk dengan keras. Surga terkutuk ini benar-benar tidak memiliki mata. Di seberangnya, mata Jia Long tiba-tiba menyala saat dia menatap tajam ke arah Yang Kai. Ekspresi keinginan muncul di wajahnya. Dia adalah orang terkuat di bawah Demon Saint, Half Saint terkuat. Jika bukan karena kemampuan luar angkasa Yang Kai, dia yakin dia bisa membunuhnya. Namun, apakah itu di dunia luar atau di alam rahasia dunia ini? Bahkan jika dia bisa menang melawan Yang Kai, dia tidak akan bisa membunuhnya. Begitu situasinya menjadi tidak menguntungkan, Yang Kai akan segera melarikan diri. Dan tidak ada seorang pun di bawah dunia Demon Saint yang dapat menghentikan teleportasinya. Namun, tahap hidup dan mati berbeda. Itu memiliki diameter 1000 kaki dan dikelilingi oleh penghalang tak terlihat yang menutup dunia. Kemampuan luar angkasa Yang Kai tidak dapat digunakan. Selama kehendak dunia bisa memilihnya untuk bertarung, dia pasti bisa membunuh Yang Kai. Antisipasi di matanya dengan cepat berubah menjadi kekecewaan. Dengan ledakan keras, sesosok Demon Rache Half Saint muncul di sudut Life and Death Arena. Menyapu matanya ke atas mereka, ekspresi Jia Long segera menjadi suram. Sementara ekspresi khawatir Yang Yan dan Bing Yun awalnya menjadi agak aneh. Bing Yun tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar diberkati oleh surga dan bumi. Bahkan saat ini, kamu masih dapat mengambil tawaran?" Yang Yan juga menghela nafas lega. "Aku lega." Di platform tinggi, Yang Kai bingung sejenak sebelum dengan cepat menyadari bahwa dia telah memasuki tahap hidup dan mati. Sama seperti pikiran Yang Yan, dia sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa kehendak dunia memilihnya. Namun, Yang Kai tidak terlalu memikirkannya, karena telah memilihnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membunuh lawannya dengan biaya terkecil. Adapun apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya atau tidak, Yang Kai cukup percaya diri. Ketika dia tiba di sini, Kaisar Sudo dan Half Saint telah mengalami pertempuran yang kacau. Semuanya terluka. Tidak ada dari mereka yang dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Di sisi lain, Yang Kai telah memasuki ruang yang aneh dan tidak hanya hati daunnya tidak rusak, tetapi pikirannya juga jernih. Dengan kekuatan penuhnya, tidak ada alasan baginya untuk kalah dari musuh yang terluka. Pertempuran pertama telah berakhir dengan kekalahan dan Lin Rusong telah jatuh. Jadi apapun yang terjadi, mereka harus memenangkan pertempuran kedua ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran ini, sesosok muncul di sudut yang berlawanan. Yang Kai segera melihat ke atas, dan setelah melihat siapa lawannya, dia tidak bisa menahan senyum. 1000 kaki jauhnya, Blood Demon, memasang wajah pucat, melihat sekeliling dengan panik. Tidak dapat memahami mengapa dia tiba-tiba kembali ke sini setelah baru saja meninggalkan Life and Death Arena. Di pihak Demon Rache, ada 14 atau 15 Half Saints, tapi keduanya adalah dia. Probabilitas ini benar-benar tak terbayangkan. Ekspresi Jia Long menjadi suram. Kehendak dunia, jika yang menghadapnya bukan Yang Kai, dia mungkin percaya bahwa ini adalah masalah probabilitas. Tetapi karena itu adalah Yang Kai, itu tidak sesederhana itu. Sebelumnya, semua orang telah berspekulasi tentang bantuan macam apa yang akan diberikan oleh kehendak dunia kepada Yang Kai untuk dapat memberikannya dalam perjuangan Great Dao ini. Tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Lagi pula, tidak pernah ada rekor seperti itu dalam sejarah. Hanya setelah mengambil kesempatan Great Dao dan menjadi Kaisar Agung, kehendak dunia telah ditambahkan ke tubuh. Tetapi sekarang, Yang Kai telah membalikkan situasi. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi sekarang, apakah itu Star Boundary atau wilayah iblis? Keduanya sangat memahami manfaat yang ditimbulkan oleh energi kehendak dunia yang tak terlihat ini. Half Saint Iblis Darah ini telah bertarung dengan Lin Rusong selama 1 jam. Dan meskipun pada akhirnya dia menang, dia masih anak panah di akhir penerbangannya. Pada saat ini, belum lagi Yang Kai, Raja Iblis pangkat tinggi yang sebanding dengan Half Saint. Bahkan jika Raja Iblis pangkat tinggi biasa datang, mereka masih bisa mengambil nyawanya. Kali ini, Star Boundary pasti akan menang, jadi tidak perlu meragukan apapun. Itu juga karena Yang Yan dan Bing Yun.
yang telah melihat Yang Kai memasuki Live and Death Arena, benar-benar santai. Di tengah kerumunan, ekspresi Chang Mo menjadi suram. Matanya dipenuhi antisipasi berubah menjadi kekecewaan. Di panggung hidup dan mati, 1000 kaki jauhnya, Yang Kai menatap Blood Demon dengan acuh tak acuh, tetapi tidak memilih untuk segera bertindak. Tekanan diam ini menyebabkan Blood Demon panik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk meminta bantuan Jialong. Sama seperti bagaimana Lin Rusong sebelum kematiannya. Pada saat ini, dia sepertinya mengalami keputusasaan dari lawan sebelumnya, dan cahaya di depannya benar-benar diselimuti kegelapan. Buk, buk, buk. Yang Kai melangkah maju dan Blood Demon tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tetapi kemana dia bisa mundur? Dia sudah di sudut, dan penghalang tak terlihat di Live and Death Arena telah menutup dunia, mencegahnya untuk terus mundur. Melihat ke atas dengan ngeri, dia melihat kepala Yang Kai diturunkan dan rambut di dahinya menutupi setengah wajahnya. Tetapi dari rambut itu, orang bisa samar-samar melihat cahaya yang ganas. Ada juga mayat kering di Live and Death Arena. Itu Lin Rusong. Yang Kai berjalan ke mayat kering, berjongkok, mengulurkan tangannya, dan menyimpannya di dunia kecil yang misterius. Ketika dia berdiri lagi, dia melihat ke arah tepi Live and Death Arena dan melihat Blood Demon menatapnya dengan waspada. Dia perlahan mengangkat tangannya dan berteriak, "Mati!" Angin kencang bertiup saat sosok Yang Kai tetap di tempatnya. Tetapi di tepi panggung, ada dia yang lain. Pada saat ini, Yang Kai memegang tombaknya dengan satu tangan. Ujung tombaknya menunjuk ke sebuah sosok. Tombak Azure Dragon menembus dada Blood Demon Half Saint, menyebabkan darahnya menetes. Mata iblis darah melotot saat dia mencengkeram tombak dengan kedua tangan. Ekspresi terkejut di wajahnya. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi malah memuntahkan seteguk darah. Kerumunan itu gempar. Meskipun semua orang tahu bahwa Yang Kai tidak akan kalah dalam ronde ini setelah melihat siapa lawannya, masih merupakan pemandangan yang mengejutkan untuk melihatnya dengan mudah mengenai Blood Demon Half Saint dengan tombaknya. Di depan Yang Kai yang marah, tubuhnya yang terluka parah tidak bisa menahan diri. Iblis darah berjuang sejenak sebelum tertawa kecil. Darahnya mendidih saat dia berteriak, "Aku menolak untuk menerima ini." Jika dia diberi kesempatan yang adil untuk melawan Yang Kai 1 lawan 1, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, dia telah bertarung dengan Lin Rusong sampai mati sebelumnya dan sekarang memiliki kurang dari 20% kekuatannya yang tersisa. Menghadapi sambaran petir Yang Kai, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia sangat menyadari betapa menakutkan dan sulitnya berurusan dengan niat sejati Dao bela diri. Di bawah tombak ini, kekuatan aneh mendatangkan malapetaka pada tubuh dan pikirannya, menyebabkan kesedihan dan kemarahannya akhirnya berubah menjadi raungan. Banyak Kaisar Sudo Star Boundary yang menonton adegan ini menunjukkan ekspresi gembira saat mereka mengingat bagaimana pria ini diam-diam memprovokasi Yang Kai ketika dia menyiksa Lin Rusong barusan. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, dia akan menerima karma. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Blood Demon Half Saint meraung lagi. Blood Ki di tubuhnya tiba-tiba melepaskan aura berbahaya saat dia dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Tubuhnya tiba-tiba mengembang. Yang Kai, hati-hati, Bing Yun berteriak ketakutan. Dari kelihatannya, Blood Demon sepertinya berada di ambang penghancuran diri. Meskipun dia adalah anak panah di akhir penerbangannya, kekuatan penghancuran diri dari Half Saint tidak lemah. Dan jika dia tidak hati-hati, dia akan menderita kerugian besar. Ini hanya perjuangan putus asa. Yang Kai dengan dingin mendengus saat dia mengguncang tombak naga Azure, mengirimkan energi kekerasan dari tombak. Dengan ledakan keras, Blood Demon yang terkena ujung tombak langsung hancur berkeping-keping, berhamburan ke segala arah. Bahkan sebelum kerangka itu menyentuh tanah, ia telah kehilangan semua vitalitasnya dan berubah menjadi mayat kering. Dari saat Yang Kai melangkah ke atas panggung hingga akhir pertempuran, hanya 10 napas yang telah berlalu. Blood Demon Half Saint bahkan tidak menggunakan satu gerakan pun. Bahkan menghadapi Demon Saint sejati, situasi ini tidak mungkin terjadi. Ini jelas merupakan Half Saint tercepat yang mati dalam sejarah. Menyingkirkan tombaknya, Yang Kai melirik ke arah Kam Demon Rache dan mengarahkan tombaknya ke depan. Siapa yang akan mati selanjutnya? Mendengar ini, Yang Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Apakah dia mencoba menggunakan kehendak dunia untuk mempengaruhi kandidat berikutnya? Ekspresi Bing Yun sedikit berubah saat dia mengangguk. Itu mungkin. Dua pilihan yang dibuatnya sebelum dan sesudah benar-benar acak. Dan semua Kaisar Sudo dan Half Saint yang hadir hanya bisa menerimanya secara pasif. Namun, jika itu Yang Kai, dia mungkin bisa menggunakan kehendak dunianya untuk mempengaruhi mereka. Lagi pula, dalam pertempuran kedua ini,
Kehendak dunia telah memberinya manfaat besar, memungkinkan dia untuk memanfaatkannya. Jika itu adalah Kaisar Sudo atau Half Saint lainnya, mereka tidak akan bisa menang dengan mudah. Namun, pada saat berikutnya, sosok Yang Kai tiba-tiba menghilang dari Life Ended Arena. Dan pada saat semua orang bereaksi, dia telah kembali ke platform tinggi sisi Star Boundary. Yang Kai mengerutkan kening dan diam-diam menghela nafas. Seperti yang dikatakan Yang Yan, dia benar-benar ingin menggunakan kehendak dunianya untuk memberikan pengaruh untuk melihat apakah dia bisa tetap berada di arena hidup dan mati untuk pertempuran ketiga. Sayangnya, hasilnya mengecewakan. Tatapannya menyapu kerumunan, karena dia telah kembali. Siapa yang akan berpartisipasi di babak selanjutnya? Banyak Kaisar Sudo mengenakan ekspresi serius. Dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sosok menghilang. Yang Kai terkejut dan dengan cepat menoleh ke arah Life Ended Arena. Matanya menyipit. Di sampingnya, Yang Yan juga menutupi bibir merahnya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Di arena hidup dan mati, di sudut dekat Star Boundary, sesosok putih bersih berdiri sendiri. Gaunnya berlumuran darah dan tubuhnya memancarkan aura dingin. Bing Yun menoleh untuk melihat sekeliling dan tersenyum ringan. Kali ini aku mengangkat matanya untuk melihat ke depan. Dia juga melihat sosok kekar muncul di sudut yang berlawanan. Ketika dia melihat siapa sosok ini, jejak kepahitan muncul di mata Bing Yun. Jia Long, Yang Kai menggertakkan giginya dan berteriak, tidak mampu menahan keinginan untuk mengutuk. Itu adalah satu hal untuk kandidat pertempuran ketiga Star Boundary adalah Bing Yun. Tetapi kandidat ras iblis sebenarnya adalah Jia Long. Kali ini, Bing Yun mungkin dalam bahaya. Jia Long adalah yang terkuat dari Half Saint ras iblis. Bahkan jika Yang Kai bertemu dengannya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tentara mayat halus yang tak ada habisnya terlalu menjengkelkan, dan kekuatannya juga sangat tirani. Jika itu hanya pertempuran untuk menang atau kalah, itu akan tetap baik-baik saja. Jika mereka tidak bisa menang, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tetapi di arena hidup dan mati, satu sisi harus jatuh. Menurut perkiraan Yang Kai, peluang Bing Yun untuk menang kurang dari 30%. Jadi ada kemungkinan besar dia akan jatuh di Life Ended Arena. Keduanya berasal dari Heng Luo Starfield, dan sejak mereka keluar dari Solitary Void Secret Realm, Bing Yun telah merawatnya dan bahkan menjadikan Suyan sebagai murid terakhirnya. Dengan hati-hati mengajarinya. Jika sesuatu terjadi pada Bing Yun di sini, Yang Kai tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Suyan dan Jiao. Apakah dia harus memberitahu mereka bahwa dia hanya bisa menyaksikan Bing Yun dipukuli sampai mati oleh Jia Long tanpa bisa campur tangan? Memikirkan kemungkinan hasil dari penampilan Bing Yun, Yang Kai merasa kulit kepalanya mati rasa. Apa yang harus kita lakukan? Yang Yan juga sedikit panik. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Sambil menggertakkan giginya, Yang Kai mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba menembakkan tombaknya. Energi kekerasan tersapu. Tetapi penghalang di platform tinggi benar-benar tidak terluka, menyebabkan semua orang melompat ketakutan. Pada saat ini, di arena hidup dan mati, pertempuran besar dimulai. Sama seperti bagaimana Yang Kai tidak akan memberikan waktu bagi Blood Demon Half Saint untuk pulih. Jia Long jelas tidak berencana memberi Bing Yun banyak waktu untuk pulih. Begitu dia muncul, dia segera mengaktifkan Corp Seki-nya yang tak terbatas dan memenuhi seluruh Life Ended Arena. Pedang panjang Bing Yun menyapu keluar saat aura dingin memenuhi udara, menghalangi penyebaran ki mayat. Jia Long menyeringai jahat dan mengangkat tangannya. Dari dalam Corp Seki, sejumlah sosok muncul, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Melihat ini, ekspresi Bing Yun menjadi serius dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pedang panjangnya, menyebabkan darah mengalir keluar dan bilah pedang bersenandung saat tersapu. Mayat-mayat halus dipotong menjadi dua satu demi satu. Tetapi di bawah pengaruh Corp Seki, mereka dengan cepat menutup dan berdiri lagi, terus menyerang ke arah Bing Yun. Jia Long bersembunyi di Corp Seki. Sosoknya berkedip saat dia melemparkan teknik rahasia yang kuat ke arah Bing Yun dari waktu ke waktu. Saat hukum es memenuhi udara, kepingan salju jatuh dari langit dan mendarat di mayat halus. Segera berubah menjadi kristal es heksagonal yang dengan cepat menyebar dan membekukan mayat halus menjadi patung es. Namun, masih ada dua mayat halus yang tetap tidak terpengaruh. Kedua mayat halus ini dimurnikan dari mayat pembudidaya Half Saint, bawahan Jia Long yang paling kuat. Keduanya tampaknya telah mempertahankan beberapa kekuatan sebelumnya saat mereka menyerang dari kiri dan kanan, membantu Jia Long mengalihkan perhatian Bing Yun. Sebagai perbandingan, itu hanya beberapa tahun sejak Bing Yun menerobos ke Kaisar Sudo. Sementara Jia Long adalah veteran Half Saint dari Demon Territory dan yang terkuat di bawah Demon Saint. Sudah ada kesenjangan antara kekuatan mereka.
Dan sekarang Jialong telah memperoleh bantuan dari mayat halus. Bagaimana mungkin Bing Yun menjadi lawannya? Setelah bertukar pukulan hanya beberapa lusin napas, pernapasan Bing Yun menjadi agak tidak teratur. Dan pada saat kecerobohan, dia dipukul oleh telapak tangan Jialong, menyebabkan suara retak terdengar dari bahunya saat dia dikirim terbang. Di arena hidup dan mati, Bing Yun dan Jialong bertarung sampai mati. Di stand Star Boundary, Yang Kai menggunakan semua metodenya untuk membombardir penghalang cahaya. Pada awalnya, dia sendirian. Tetapi segera Yang Yan bergabung, diikuti oleh Seng Yuzu. Namun, bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga, mereka tidak dapat mengguncang penghalang sedikit pun. Orang di sebelahnya menghela nafas. Tolong berhenti, kalian bertiga. Penghalang ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hancurkan. Kita sudah mencobanya sebelumnya. Jika kita tidak menentukan hidup atau mati di sana, saya khawatir kita tidak akan bisa pergi. Yang Kai menutup telinga terhadap hal ini. Kemarahannya mendidih saat serangannya menjadi lebih ganas, menyebabkan banyak ekspresi Kaisar Sudo berubah. Di arena hidup dan mati, teriakan terkejut Bing Yun terdengar saat dia sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan ilahi Jialong. Wajahnya yang semula pucat sekarang mulai bersinar dengan cahaya hijau tua. Jelas telah terinfeksi oleh racun mayat Qi. Yang Kai menoleh dan melihat Bing Yun melarikan diri dalam keadaan menyesal, nyaris tidak bisa bertahan, dan matanya langsung melotot. Dari kelihatannya, dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Bing Yun akan mati. Saat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan mayatnya. Dengan hatinya yang terbakar oleh kecemasan, pikirannya berpacu. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Bing Yun menyelesaikan krisis ini? Belum lagi penghalang pada platform tampilan sangat keras dan mereka tidak dapat memecahkannya. Jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Masih ada lapisan penghalang lain di Live and Death Arena. Jadi jika mereka tidak menyelesaikan masalah ini dalam setengah cangkir waktu minum teh, mereka tidak akan bisa membuat Bing Yun aman. Tiba-tiba, Yang Kai sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Void Heavenly Cauldron. Di dalam Void Heavenly Cauldron, sumber buah surgawi di pohon kecil tampak hidup saat berdenyut sedikit. Cahaya cemerlang mengalir darinya seolah-olah akan matang. Ketika Lin Rusong meninggal, buah surgawi sumber telah mengalami beberapa perubahan. Dan ketika iblis darah Half Saint meninggal, buah surgawi sumber telah mengalami beberapa perubahan. Sekarang, selama satu orang lagi meninggal di sini, sumber buah surgawi harus sepenuhnya matang. Selama ada satu orang lagi yang akan mati. Yang mati belum tentu Bing Yun. Berpikir demikian, Yang Kai tiba-tiba menjadi ceria dan diam-diam mengirim pesan ke Yang Yan, mengaktifkan ki iblisnya. Di sisi lain, Yang Yan, yang menyerang penghalang, tertegun sejenak sebelum matanya yang indah bersinar. Setelah mengangguk tanpa terasa, dia tiba-tiba berbalik. 3 cincin di pergelangan tangannya berubah menjadi 3 garis cahaya api yang melesat ke arah salah satu dari mereka saat dia berteriak. Chang Mo membunuh Feng Wuliang saat melarikan diri. Tercela dan tak tahu malu. Hukum surgawi tidak akan mentolerirnya. Pada saat yang sama dia menyerang, Yang Kai juga tiba-tiba berbalik dan melepaskan Divine Soul Force-nya seperti tsunami. Mata kirinya memperlihatkan mata vertikal emas. Menghadapi mata Chang Mo, Yang Kai menusuk dengan Azure Dragon Spear-nya. Sebuah titik hitam seukuran kepalan tangan yang memancarkan aura yang bisa melahap segalanya. Perubahan ini terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Bahkan Chang Mo sendiri masih menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dengan dingin menatap Yang Kai, Yang Yan, dan yang lainnya menyerang penghalang cahaya. Siapa yang mengira bahwa pada saat berikutnya, mereka semua akan menyerangnya bersama? Tertangkap lengah dan terpengaruh oleh kekuatan jiwa ilahi Yang Kai, pikirannya menjadi kosong. Untungnya, fondasinya tidak lemah, jadi dia dengan cepat bereaksi, mengeluarkan raungan marah. Dia meninju dengan kedua tinjunya, berubah menjadi tinju yang terbang ke depan. Ledakan, 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 3 cincin api yang Yan dikirim terbang saat 3 cincin api menyala liar. Sosok Yang Kai juga terhuyung mundur beberapa langkah saat titik hitam di Azure Dragon Spear-nya melintas dan runtuh. Chang Mo mengambil kesempatan ini untuk mundur, wajahnya pucat. Mata Yang Kai berkilat kaget ketika dia berpikir dalam hati bahwa kekuatan anjing tua ini memang luar biasa. Tetapi setelah menerima 2 kemampuan ilahinya dan Yang Yan dalam waktu yang singkat, Yang Kai memperkirakan bahwa situasinya saat ini tidak jauh lebih baik. Namun, sebelum dia bisa bertindak lagi, dia mendengar suara rendah memanggil, Yan Rusunhua. Sosok hijau melintas dan muncul kembali di belakang Chang Mo. Darah menetes dari 2 bilah melengkung di tangan. Seolah disambar petir, Chang Mo menundukkan kepalanya dan melihat ke tubuhnya. Hanya untuk melihat luka besar di dada dan pinggangnya. Memutar kepalanya,
Dia mengutuk, pelacur. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Seng Yuzu dan bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jadi dia benar-benar tidak mengerti mengapa wanita ini ingin menyerangnya pada saat yang kritis. Terima kasih, Yang Kai berteriak saat dia menarik tombaknya dan menusukkannya seperti naga yang pergi ke laut. Sua-sua-sua, 3 suara menusuk udara terdengar saat ekspresi Yang Yan menjadi serius. Tangannya membentuk serangkaian segel tangan saat 3 cincin api kembali berubah menjadi 3 belenggu yang melesat ke arah Chang Mo. Chang Mo tidak bisa lagi menghindar dan terikat kuat. Kali ini, ekspresi Chang Mo berubah drastis saat panas terik datang dari Three Flames Ring, membatasi kebebasannya dan Kaisar Qi di tubuhnya. Melihat tombak Yang Kai yang tanpa ampun menusuk ke arahnya, Chang Mo meraung, "Yang Kai, kamu berani. Saya seorang pembudidaya Star Boundary. Jika kamu berani membunuh saya di depan musuh besar, kamu akan melakukan kejahatan keji." Yang Kai tetap tidak tergerak. Suaranya dingin. "Ketika Tuan Feng ditipu oleh kamu, mengapa kamu tidak menganggap diri kamu sebagai pembudidaya Star Boundary? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, tidakkah menurut kamu itu agak konyol?" Petik 2. Dalam sekejap mata, tombak Azure Dragon menembus dadanya, mengeluarkan banyak darah. Tubuh Chang Mo bergetar saat dia menatap Yang Kai dengan marah. 30 meter jauhnya, Yang Kai menatap lurus ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan dingin dan kekejaman. Di mimbar, itu benar-benar sunyi. Semua Kaisar Sudo Star Boundary menatap pemandangan ini dengan ngeri. Tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Dari saat Yang Kai meluncurkan serangannya sampai sekarang, hanya 3 napas yang berlalu. Itu terlalu cepat, sehingga mustahil bagi siapapun untuk bereaksi. Sebelum ini, mereka semua telah fokus menyaksikan perjuangan hidup dan mati di arena hidup dan mati. Diam-diam mengkhawatirkan keselamatan Bing Yun. Siapa sangka sebelum Bing Yun meninggal, Chang Mo yang berada di sebelah mereka akan dibunuh? Bukan karena kekuatan Chang Mo kurang, dia mampu berkultivasi ke alam Kaisar Sudo karena keberuntungannya sendiri. Namun, di tribun ini, 3 orang telah menyerangnya dari semua sisi. Dan mereka semua telah meluncurkan serangan diam-diam. Jadi bagaimana mungkin dia bisa melawan? Belum lagi dia telah ditahan oleh 3 cincin api Yang Yan. Tidak hanya stand Star Boundary benar-benar sunyi, tetapi bahkan stand Demon Territory juga sama. Banyak mata Demon Rache Half Science melebar saat mereka menatap ke arah ini. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tetes, tetes, darah menetes ke tanah, memercik kemana-mana. Darah menetes dari sudut mulut Chang Mo saat dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam Azure Dragon Spear, seolah mencoba menggenggam bagian terakhir dari kehidupan yang tersisa. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan saat dia dengan getir berkata, "Jika aku tahu ini akan terjadi, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuhmu di Starfield bidang bawah." Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatapnya. Raja ini dapat memperbaiki pil penyesalan. Apakah kamu ingin membelinya? Chang Mo meludahkan seteguk darah. Yang Kai dengan dingin mendengus. Tidak banyak waktu tersisa. Demi Star Boundary. Demi rakyat biasa. Tolong, matilah. Dengan telapak tangannya, Demonic Qi dengan keras melonjak keluar, menghancurkan meridian Chang Mo dan memadamkan vitalitasnya. Matanya dipenuhi dengan keengganan, tetapi cahaya itu dengan cepat memudar. Yang Kai mengeluarkan tombaknya dan menyapu matanya. Hampir 10 Kaisar Sudo Star Boundary mengerutkan kening saat mereka menatapnya dengan waspada. Meskipun mereka telah mendengar beberapa petunjuk dari kata-kata Yang Kai dan Yang Yan barusan, tidak ada yang tahu apakah mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tetapi sekarang setelah Chang Mo mati, tidak ada yang akan menyalahkan Yang Kai dan Yang Yan sebagai orang mati. Kewaspadaan yang seharusnya mereka miliki tidak berkurang. Yang Kai juga tahu bahwa tindakannya kemungkinan akan menyebabkan Kaisar Sudo dari Star Boundary yang masih hidup menjadi tidak setia. Tetapi karena masalah ini menyangkut kelangsungan hidup Bing Yun, dia tidak peduli. Paling-paling, dia akan kembali ke Star Boundary dan menjelaskan situasinya. Dengan Yang Yan sebagai saksi, kebenaran akan segera terungkap. Melirik Seng Yuzu lagi, Yang Kai sedikit mengangguk ke arahnya. Kali ini, Seng Yuzu tidak bertanya apa-apa, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Melihat Yang Kai mengambil tindakan, dia segera datang untuk membantunya. Mungkin karena dia sebelumnya telah diselamatkan oleh Yang Kai. Jika bukan karena dia, Yang Yan dan Yang Kai tidak akan bisa mengakhiri pertempuran begitu cepat. Dalam situasi itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tidak menguntungkan bagi Yang Yan dan dirinya sendiri. Merasakan tatapannya, Seng Yuzu tersenyum dan menunjuk ke samping. Mentransmisikan suaranya. "Bersiaplah." Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia diam-diam mengedarkan ki iblisnya. Di mimbar, Chang Mo jatuh ke tanah. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi mayat kering. Pola di permukaan Void Heavenly Cauldron, yang telah berputar perlahan,
tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan saat aura Grid Dao mulai mengalir keluar. Sumber buah surgawi di pohon kecil di dalam kuali juga mulai berubah warna. Warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu mulai beredar tanpa henti. Tiba-tiba berubah menjadi cahaya 7 warna yang menerangi seluruh aula. Dengan ledakan keras, sesuatu tampak pecah. Penghalang yang mengelilingi 2 tribun tiba-tiba hancur dan menghilang. Pada saat ini, apakah itu Kaisar Sudo Bintang Batas atau Half Saint Ras Iblis? Semua mata mereka terbakar dengan gairah. Sua, sua, sua. Satu demi satu sosok terbang di udara menuju lokasi Void Heavenly Cauldron, menargetkan sumber buah surgawi yang matang. Ketika penghalang itu hancur, hati Yang Kai akhirnya rileks, mengetahui bahwa Jialong benar. Selama 3 orang lagi meninggal, buah surgawi sumber akan matang dan rencananya untuk menyelamatkan Bing Yun akan berhasil. Sosoknya berkedip dan tepat ketika dia hendak merebut sumber buah surgawi. Matanya tidak bisa menahan untuk melirik ke arah arena kehidupan dan kematian. Dengan satu pandangan, Yang Kai mengerutkan kening. Di arena hidup dan mati, Bing Yun bukanlah lawan Jialong sejak awal dan terus-menerus menghindari serangan kemampuan ilahi Jialong. Tetapi ketika semua penghalang dihancurkan dan buah surgawi sumber matang, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya menyilaukan meledak dari pedang panjangnya dan berubah menjadi cincin pedang yang menyelimuti Jialong. Dari kelihatannya, dia ingin menunda Jialong untuk sementara waktu. Jialong menjadi marah. Peluang terbesar di dunia ini ada di depannya. Jadi bagaimana dia bisa memiliki mood untuk bertarung dengan Bing Yun? Secara alami, dia ingin merebutnya sesegera mungkin. Tetapi Bing Yun masih seorang Kaisar Sudo. Jika dia benar-benar ingin menghentikannya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Marah. Dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, menyebabkan dada dan perutnya membengkak saat dia tiba-tiba menghembuskan napas ke arah Bing Yun. Mayat Qi yang keruh melonjak ke arah Bing Yun seperti naga banjir dari laut saat dia meraung. Enyahlah. Energi sedingin es melekat di sekujur tubuhnya, tetapi itu tidak dapat menghentikan invasi korpse Qi. Bing Yun dikirim terbang mundur saat dia meludahkan seteguk darah. Jialong tidak memperhatikannya dan malah bergegas menuju sumber buah surgawi dengan kecepatan kilat. Melihat Bing Yun akan jatuh ke tanah, sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengangkatnya. Bertanya dengan cemas, apakah senior baik-baik saja? Bing Yun mendongak dan menatap mata Yang Kai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Jangan khawatir tentang saya, cepat dan pergi. Dia telah mengambil risiko menerima pukulan dari Jialong untuk menghentikannya sejenak hanya untuk menciptakan peluang bagi pihak Star Boundary. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai benar-benar akan datang mencarinya? Apa gunanya upayanya sebelumnya? Setelah mengatakan ini, wajah Bing Yun menjadi lebih pucat, hampir kehilangan semua warna. Yang Kai juga tahu bahwa waktu sangat penting, dan melihat bahwa kehidupan Bing Yun tidak dalam bahaya. Dia segera mengirim Divine Sense-nya ke dunia kecil yang misterius dan menyerahkannya kepada 2 roh kayu. Tidak berani berhenti, sosok Yang Kai berkedip lagi dan menghilang dari tempat. Pergi dari sini, raungan marah Jialong terdengar. Dan Yang Kai, yang sedang bola-balik melalui kehampaan, tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat mendekatinya dari jauh, menyebabkan dia tanpa sadar terbang keluar dari Void Heavenly Cauldron. Pada saat ini, sosok di sebelah Void Heavenly Cauldron seperti kucing yang mencium bau ikan, berebut maju untuk merebut peluang terbesar di dunia. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu Half Saint atau Kaisar Sudo, bahkan jika mereka masih memiliki niat untuk membentuk formasi pertempuran, mereka lebih peduli tentang diri mereka sendiri dan semua orang di sekitar mereka adalah pesaing mereka. Di sebelah Void Heavenly Cauldron, pertempuran kacau pecah saat serangkaian kemampuan ilahi dan serangan terbang keluar. Namun, pada titik akhir perjuangan Dao besar, tidak peduli siapa itu, semua orang menjadi sangat berhati-hati. Tidak ada yang ingin terluka dengan mudah saat ini. Jadi tidak ada yang menggunakan kekuatan penuh mereka dan malah fokus untuk melindungi diri mereka sendiri. Di permukaan, pemandangannya sangat hidup, tetapi kekejaman pertempuran itu jauh lebih buruk daripada di awal. Semua orang menahan diri, bersiap untuk merebut sumber buah surgawi. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang bisa mencapai jarak 30 meter dari Void Heavenly Cauldron. Siapapun yang memiliki kesempatan ini akan diblokir oleh musuh mereka. Di antara jumlah orang yang memasuki kuil surga yang mendalam, wilayah iblis memiliki keunggulan mutlak. Meskipun keuntungan ini tidak sebesar sebelumnya, masih ada 4 atau 5 Half Saint wilayah iblis lebih banyak daripada Kaisar Sudo Star Boundary. 4 atau 5 ini adalah kunci untuk menentukan kemenangan. Seiring berjalannya waktu,
Half Saints dari Demon Rache secara bertahap menang dan mulai perlahan mendekati Void Heavenly Cauldron sementara Kaisar Sudo Star Boundary diblokir. Semua orang menjadi cemas. Kai telah berulang kali menggunakan hukum luar angkasa untuk mendekati Void Heavenly Cauldron. Tetapi dia diguncang oleh Jia Long setiap saat, menyebabkan ekspresinya menjadi sangat jelek. Meskipun Jia Long tidak bisa menggunakan Space Force, Void Heavenly Cauldron ada di sana. Jika Yang Kai ingin merebut sumber buah surgawi, dia harus mendekati Void Heavenly Cauldron. Jadi yang perlu dia lakukan hanyalah menekannya. Banyak Kaisar Sudo Star Boundary tidak dapat menembus pertahanan Half Saint. Jadi mereka hanya bisa bermimpi untuk mendekati buah surgawi sumber. Pada saat terakhir, beberapa orang tambahan dari Demon Rache menjadi kunci kemenangan. Seiring waktu berlalu dan pertempuran berlanjut, banyak Half Saint yang menonton saat mereka mendekati Void Heavenly Cauldron. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak Kaisar Sudo yang cemas. Akhirnya, ketika Void Heavenly Cauldron berada dalam jangkauan, Jia Long berteriak, "Hentikan mereka!" Mengatakan demikian, dia berbalik dan bergegas menuju Void Heavenly Cauldron, membuka tangannya dan meraih ke arah sumber buah surgawi dengan cahaya berapi-api di matanya. Selama dia bisa mendapatkan buah surgawi sumber ini, dia akan bisa mendapatkan kemenangan terakhir. Dia tidak hanya bisa membuat Star Boundary kehilangan segalanya, tapi dia juga bisa memberikan Demon Saint lainnya kepada Demon Rache. Pada saat itu, Star Boundary tidak akan bisa lagi melawan. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar, Heaven Breaking Strike. Rasa ilahi yang menakutkan menyebar dan serangan jiwa ilahi yang tak terlihat berubah menjadi tombak pendek yang menembak ke arah kepala Jia Long. Mata Yang Kai melotot ketika dia berbalik untuk melihat pembicara. Hanya untuk melihat seorang pria parubaya tersenyum padanya dengan tatapan licik di matanya. Yang Kai mengenali pria parubaya ini, tetapi dia tidak mengenalnya. Dia adalah salah satu dari 4 raja utusan besar iblis surgawi Dao, Raja Api. Ketika dia pertama kali memasuki kuil surga yang mendalam, Yang Kai telah memberikan perhatian khusus kepada orang ini. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya manusia di Camp Demon Rache. Dia seperti bangau di antara kawanan ayam, sehingga sulit bagi orang lain untuk tidak memperhatikannya. Di alam rahasia dunia kuil surga yang mendalam, Yang Kai belum pernah bertemu atau berinteraksi dengan pihak lain sebelumnya. Selama pertempuran kacau barusan, dia kadang-kadang bertukar pukulan dengan mereka. Tetapi bahkan dengan semua orang menahan, dia tidak bisa mengukur kekuatan pihak lain. Tanpa diduga, pada saat ini, dia tiba-tiba melancarkan serangan, dan targetnya adalah Jia Long. Tindakan ini terlalu mengejutkan. Sama seperti Yang Kai tiba-tiba menyerang Chang Mo. Demon Rache mungkin tidak menyangka bahwa Demon Heavenly Dao, Raja Api ini, akan memiliki nyali untuk merencanakan melawan Half Saint nomor 1 Demon Rache. Hanya mata Yang Kai yang bersinar dengan kejutan yang menyenangkan. Jika Raja Api tidak mengatakan sepatah kata pun, Yang Kai mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan hanya akan menebak bahwa Raja Api ini menyembunyikan niat jahat dan ingin merebut buah surgawi sumber. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Heavenly Breaking Strike, bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengerti? Dia juga tahu teknik rahasia jiwa ini, dan orang yang mengajarinya teknik rahasia ini adalah Tian Yan, yang dia temui di cermin gerakan ilahi kuil Azure Sun. Tian Yan lahir dari cermin gerakan ilahi, dan karena dia tidak memiliki tubuh fisik, pencapaiannya dalam kultivasi jiwa ilahi sangat menakutkan. Cermin gerakan ilahi juga merupakan dunia, dan pencapaian Tian Yan dalam kultivasi jiwa ilahi pasti telah mencapai alam Kaisar Agung. Kemudian, Yang Kai memperoleh buah tubuh segar secara kebetulan dan memurnikan pil tubuh segar untuk membantu Tian Yan membentuk tubuhnya dan membantunya membebaskan diri dari belenggu cermin gerakan ilahi, memungkinkannya untuk muncul di dunia ini. Hanya saja ketika tubuh fisik Tian Yan baru saja terbentuk, kekuatannya sudah cukup rendah. Setelah menghabiskan beberapa waktu di kuil Azure Sun, dia telah tumbuh sedikit dan kemudian pergi untuk bepergian. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Yang Kai juga ingin bertanya tentang dia. Tetapi dengan invasi ras iblis dan kekacauan Star Boundary, bagaimana dia bisa memiliki energi untuk melakukannya? Dia tidak pernah membayangkan bahwa senior yang telah hilang selama bertahun-tahun akan benar-benar muncul di depannya dan menjadi salah satu dari 4 utusan besar Raja Iblis Surgawi Dao. Bahkan menyusup ke kuil surga yang mendalam untuk melancarkan serangan pada saat kritis. Yang Kai tidak tahu apa yang dialami Tian Yan selama bertahun-tahun yang memungkinkannya untuk memulai dari awal dan mencapai alam Kaisar Sudo. Tetapi memikirkannya, itu tidak mengejutkan. Dia sudah memiliki dasar Kaisar Agung, tetapi dia tidak memiliki tubuh fisik untuk memulai. Dengan bantuan Yang Kai, dia mampu memperbaiki tubuh fisiknya, memungkinkan dia untuk mendapatkan semua wawasannya tentang martial Dao.
Selama dia berkultivasi selangkah demi selangkah, kultivasinya secara alami akan meningkat dengan cepat. Tidak seperti pembudidaya lain yang harus menanggung berbagai hambatan. Adapun perubahan penampilannya, kemungkinan karena dia telah menggunakan semacam teknik rahasia. Kultivasi jiwa ilahi Tianyan sudah berada di alam Kaisar Agung. Jadi meskipun dia memiliki banyak keterbatasan dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, serangan ini tidak boleh diremehkan. Tombak jiwa ilahi, terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G, menabrak pikiran Jialong dari belakang saat dia benar-benar tidak siap. Tubuh kekar Jialong tiba-tiba membeku, tidak bisa bergerak, dan tangan yang dia pegang ke arah buah ilahi berwarna hanya berjarak 1 kaki. Namun, ini bukan akhir dari itu. Tianyan bahkan tidak melihat ke arah Jialong saat dia bertepuk tangan dan mendorongnya ke samping. Dengan dia sebagai pusatnya, lingkaran api besar menyebar. Cincin api ini berisi kekuatan panas yang membuat banyak Halfsein ras iblis lengah dan menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Pada saat ini, celah besar muncul dalam formasi ketat mereka. Apa yang kamu tunggu? Melihat Yang Kai yang terkejut, Tianyan terkekeh. Terima kasih banyak, senior, Yang Kai buru-buru berkata. Sosoknya berkedip saat dia bergegas melewati celah yang telah dirobek Tianyan dan tiba di depan Void Heavenly Cauldron dalam sekejap mata. Bajingan, pada saat ini, Jialong akhirnya sadar kembali. Menahan rasa sakit di benaknya, dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah pinggang Yang Kai. Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan hanya fokus pada sumber buah surgawi di depannya. Saat tinju Jialong mencapainya, Yang Kai menggunakan teknik rahasia nihilitinya. Tinju yang diisi dengan kekuatan penghancur melewati tubuh Yang Kai. Meskipun tidak melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan yang mengguncang kekosongan masih menyebabkan Yang Kai mengerang. Ekspresi Jialong berubah, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Memutar kepalanya, dia melihat Yang Kai telah mencapai pohon kecil, meraih buah surgawi sumber dengan 1 tangan, dan dengan lembut mengambilnya. Jialong menjadi sangat marah dan meraung saat dia menerkam ke arah Yang Kai. Yang Kai menunggu dengan penuh perhatian, mengetahui bahwa kali ini akan menjadi perjuangan hidup atau mati. Sebelumnya, semua orang menahan diri karena mereka ingin merebut sumber buah surgawi. Tetapi sekarang setelah sumber buah surgawi telah diambil olehnya, bagaimana mungkin Halfsein dari wilayah iblis bersedia? Dari sudut pandang ras iblis, bahkan jika mereka harus bertarung sampai mati, mereka tidak akan membiarkan Yang Kai mengambilnya. Badai serangan menghujani Yang Kai dari segala arah. Dengan lebih dari 10 Halfsains bergabung, ekspresi Yang Kai menjadi sangat serius. Namun, pada saat ini, dengan suara gemuruh, tirai cahaya transparan muncul di sekitar Void Heavenly Cauldron, menghalangi semua serangan sebelum mereka bisa mencapai Yang Kai. Yang Kai tercengang, Jialong tercengang, dan semua Halfsein dan Kaisar Sudo tercengang. Aula itu sunyi ketika semua orang menatap Yang Kai, yang bersembunyi di dalam Void Heavenly Cauldron. Hahaha, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah mendapatkan buah surgawi sumber, kuil surga yang mendalam akan memiliki penghalang pelindung seperti itu. Pada saat yang sama, dia juga merasakan jejak ketakutan yang tersisa. Untungnya, senior Tian yang telah bertindak tepat waktu sekarang. Jika tidak, jika Jialong telah merebut buah surgawi sumber, yang berdiri di luar sekarang adalah dia. Di dalam aula yang luas, tawa nyaring terdengar saat Master Halfsein dari wilayah iblis semuanya memasang ekspresi yang sangat jelek. Meskipun banyak Kaisar Sudo Star Boundary agak tidak mau, hasilnya masih dapat diterima. Awalnya, garis bawah terbesar semua orang adalah tidak membiarkan Demon Rache mengambil kesempatan ini. Meskipun mereka bukan yang terakhir tertawa, Yang Kai masih seorang pembudidaya Star Boundary. Yang Yan menghela nafas panjang saat dia mengingat nasihat Li Wuyi sebelum mereka berangkat, merasa lega. Pengorbanan Li Wuyi, kematian hampir 20 Kaisar Sudo, tidak sia-sia. Pada akhirnya, Yang Kai, yang hanya seorang Raja Iblis tingkat tinggi, telah mencapai impian generasi tersebut. Yang Yan merasa bersyukur dan berbalik untuk melihat Seng Yuzu, hanya untuk menemukan bahwa setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tampaknya telah meletakkan sesuatu dan tersenyum sedikit. Sesaat kemudian, tawa mereda dan Yang Kai menatap dingin ke arah Jialong, yang berdiri beberapa meter darinya, melemparkan sumber buah surgawi di tangannya dan dengan dingin berkata, ketika raja ini memurnikan buah ini, aku akan membunuhmu satu persatu. Mata Jialong hampir keluar dari rongganya saat pembuluh darah di dahinya menonjol. Melihat Yang Kai, yang tampaknya berada dalam jangkauan, dia benar-benar mengerti apa artinya menjadi begitu dekat namun sejauh ini. Dengan adanya penghalang ini, tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun pada Yang Kai. Dan kata-kata Yang Kai memberinya rasa krisis.
Kekuatan bajingan kecil ini tidak bisa diremehkan. Jika dia benar-benar memurnikan sumber buah surgawi, seberapa jauh dia akan tumbuh? Pada saat itu, apakah Halfsane akan menjadi lawannya? Setelah Yang Kai selesai berbicara, dia benar-benar membuka mulutnya dan memasukkan buah surgawi sumber ke dalam mulutnya, mengunyahnya sambil memelototi Jialong, seolah-olah dia akan memberinya pelajaran. Ekspresi Jialong berubah. Pada saat ini, tidak peduli seberapa enggannya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang Kai sudah memakan buah surgawi sumber. Bagaimana mungkin dia bisa memuntahkannya? Selain itu, jika dia terus menunda di sini terlalu lama, begitu dia memperbaiki buah surgawi sumber, dia tidak akan bisa pergi bahkan jika dia mau. Berpikir demikian, Jialong memiliki niat untuk mundur dan berteriak, "Pergi!" Mengatakan demikian, dia memimpin selusin Demon Rache Half Science dan perlahan mundur. Jejak keraguan melintas di wajah Kaisar Pseudo-Star Boundary. Tetapi pada akhirnya mereka tidak mencoba menghentikannya. Sekarang setelah debu telah mengendap dan jumlah mereka hampir sama, tidak akan bermanfaat bagi mereka berdua untuk terus berdebat. Jadi mereka mungkin juga menunggu Yang Kai untuk memperbaiki sumber buah surgawi dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, tidak akan terlambat untuk berurusan dengan mereka. Di sisi Yang Kai, buah surgawi sumber berubah menjadi cairan manis begitu memasuki mulutnya dan langsung menggulung tenggorokannya ke perutnya. Sensasi hangat langsung menyebar, menyebabkan saraf tegangnya tanpa sadar rileks dan bahkan membuatnya mengantuk. Pada saat yang sama, berbagai misteri melintas di laut pengetahuan Yang Kai, memungkinkannya untuk memahami banyak misteri. Kuil surga yang mendalam akan segera ditutup. Yang Kai memaksa dirinya untuk fokus saat dia menatap orang-orang di depannya. Dia tidak tahu bagaimana dia tahu semua ini. Tetapi untuk beberapa alasan, dia dapat melihat semua yang terjadi di dalam kuil surga yang mendalam. Mendengar ini, semua orang terkejut tetapi dengan cepat menjadi tenang. Sekarang sumber buah surgawi telah ditelan oleh Yang Kai. Kuil surga yang mendalam tidak perlu ada lagi. Jadi menutupnya wajar saja. Perlu panik, ketika alam rahasia dunia ini ditutup, semua orang akan dapat mundur dengan aman. Adapun saya mungkin harus tinggal di sini selama beberapa waktu. Jadi saya akan menyerahkan semua yang ada di dunia luar kepada kamu. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Semua orang membalas salam dan Yang Yan berkata, "Sempurnakan sumber buah surgawi dengan baik. Jangan khawatir tentang dunia luar." Yang Kai mengangguk, tidak ada gunanya baginya untuk khawatir tentang dunia luar, karena dunia telah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, dan dia telah menggenggamnya dengan kuat. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memperbaikinya dengan seluruh kekuatannya untuk memenuhi harapannya. Senior Tianyan ini adalah salah satu dari kita. Master Kuil Azure Sun Temple. Master Wen tahu latar belakangnya. Yang Kai menunjuk ke Tianyan. Yang Yan menoleh dan tersenyum ke arah Tianyan. Meskipun Tianyan telah memainkan peran Raja Api Iblis Surgawi Dao, pukulan terakhir yang dia lakukan sudah cukup untuk membuktikan posisinya. Dalam situasi itu, dia bisa saja bergegas ke Void Heavenly Cauldron untuk merebut sumber buah surgawi. Tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia telah menyergap Jialong dan kemudian menyerang Demon Rache Half Science lainnya, menciptakan celah bagi Yang Kai untuk bergerak. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak satupun dari banyak Kaisar Sudo di Star Boundary yang memusuhi dia, bahkan tidak menjaga kewaspadaan mereka. Senior, saya tidak akan pernah melupakan perbuatan besar ini. Setelah saya keluar dari pengasingan, saya akan berterima kasih lagi. Yang Kai menangkupkan tinjunya ke arah Tianyan. Tianyan tersenyum ringan. Tidak perlu untuk itu. Meskipun buah ilahi itu luar biasa, itu tidak banyak berguna bagiku. Mampu mendapatkan kesempatan besar bagi kamu tidak menyia-nyiakan bertahun-tahun persembunyian tuan tua ini. Petik 2. Yang Kai tertegun sejenak sebelum dia segera mengerti bahwa dia memiliki dasar Kaisar Agung untuk memulai. Orang lain mungkin mendambakan sumber buah surgawi, tetapi itu benar-benar tidak akan banyak berguna baginya. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Waktunya habis, semuanya. Perpisahan. Saya harap kamu akan bersenang-senang minum dan mengobrol." Begitu dia selesai berbicara, seluruh aula tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung. Segera setelah itu, semua orang merasakan kekuatan tolak menekan mereka dari segala arah. Kekuatan tolak menolak ini begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Dan hanya dalam 3 napas waktu, semuanya menghilang. Melihat aula kosong, rasa kantuk Yang Kai menjadi lebih kuat, dan dia duduk bersila, menutup matanya dan benar-benar membenamkan dirinya. Di Star Boundary, tinggi di langit, aula megah dan kuno melayang di udara. Miliaran makhluk hidup di Star Boundary dapat dengan jelas melihat garis besar aula jika mereka melihat ke atas.
Sudah lebih dari sebulan sejak dimulainya perjuangan Great Dao. Dan selama waktu ini, situasi di pihak Star Boundary menjadi semakin genting. Ras iblis telah menyiapkan arai besar yang mengejutkan. Dan tanah iblis, dengan 108 gua iblis sebagai pusatnya, terus berkembang. Setiap saat, petak besar dari 4 wilayah Star Boundary terkikis oleh Ki Iblis. Dan seiring berjalannya waktu, kecepatan ini menjadi lebih cepat. Ruang hidup ras manusia Star Boundary terus-menerus dikompresi. Dan berbagai pasukan terpaksa mundur lagi sampai tidak ada tempat tersisa untuk mundur. Seluruh wilayah barat tidak lagi memiliki satu tanah murni. Dan itu telah sepenuhnya terkikis. Situasi di wilayah timur, wilayah selatan, dan wilayah utara tidak jauh lebih baik. Saat ini, ada kurang dari 1/10 wilayah di mana ras manusia tinggal. Dan kemungkinan dalam waktu kurang dari 10 hari atau setengah bulan, Star Boundary akan sepenuhnya jatuh. Pada saat itu, Star Boundary tidak akan ada lagi. Dan ketika sarangnya dihancurkan, bagaimana mungkin ada telur yang tersisa? Pada saat itu, semua manusia kemungkinan akan direduksi menjadi iblis. Dua tetua agung dari ras naga telah menyerang berulang kali, tetapi hasilnya sangat minim. Meskipun kekuatan Zuyan dan Fuzun telah sangat meningkat dan mereka berdua mampu menekan kekuatan gabungan dari 3 Sein Demon, mereka tidak dapat menghentikan erosi dan perluasan tanah iblis. Rambut Li Wui menjadi sedikit lebih putih. Sebagai manajer umum berbagai pasukan Star Boundary, tekanan yang harus dia tanggung lebih besar daripada orang lain. Sebelum perjuangan Dao besar, dia telah meminta semua kaisar Sudo yang berpartisipasi untuk meninggalkan lampu kehidupan mereka. Selama seseorang masih hidup, lampu kehidupan mereka akan padam. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menyaksikan 30 lampu kehidupan di tangannya padam satu persatu dan terdiam. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Pada titik ini, dia hanya memiliki 11 life lamp yang tersisa. Dengan kata lain, hanya 11 orang yang telah memasuki kuil surga yang mendalam yang selamat. Sebelumnya, dikatakan bahwa perjuangan untuk Dao besar sangat kejam, dan hanya sepertiga dari orang yang berhasil bertahan yang berhasil keluar. Sekarang, sepertinya itu benar. Satu-satunya hal yang dia senangi adalah life lamp yang Kai masih bersinar terang, bersama dengan Yang Yan dan Bing Yun. Selama mereka bertiga baik-baik saja, masih ada harapan. Pulau Binatang Roh Wilayah Timur, bekas wilayah Kaisar Agung Martial Beast, sekarang telah ditempati oleh berbagai pasukan Star Boundary, dan pulau itu sekarang dipenuhi dengan tentara ras manusia. Di dalam aula utama, berbagai komandan pasukan berkumpul. Li Wui duduk di kepala meja, menyapukan pandangannya ke kerumunan di bawah, hanya untuk melihat bahwa ekspresi semua orang serius dan suram. Hari ini, mereka berkumpul di sini untuk membahas masalah retret. Wilayah barat telah sepenuhnya jatuh, dan sekarang saatnya wilayah timur, selatan, dan utara jatuh. Perbedaannya hanya masalah waktu. Tetapi meskipun demikian, Star Boundary masih harus melakukan upaya terakhir. Merenungkan sejenak, Li Wui berkata, wilayah timur tidak bisa lagi tinggal lama di sini. Menurut informasi yang dikumpulkan dari berbagai tempat, tidak akan lebih dari 10 hari bagi wilayah timur untuk jatuh dalam situasi seperti wilayah barat. Pada saat itu, bahkan Pulau Binatang Roh tidak akan dapat melarikan diri. Bagaimana situasi di wilayah selatan? Petik 2. Saat dia berbicara, Li Wui menoleh untuk melihat Wen Zishan. Wen Zishan berdiri dan menangkupkan tinjunya. Ekspresinya serius ketika dia berkata, dibandingkan dengan wilayah timur, itu bahkan lebih buruk. Itu hanya bisa bertahan paling lama 5 hari. Petik 2. Mendengar ini, Li Wui mengerutkan kening dan menoleh ke orang lain. Bagaimana dengan wilayah utara? Jenderal Tentara Jia Hai Pan Gengnian berdiri dan berkata, situasi di domain utara cukup tenang. Tetapi seharusnya tidak berlangsung lama. Tapi apa? Li Wui mengangkat alisnya. Wilayah lain di domain utara baik-baik saja. Tetapi situasi di High Heaven Palace cukup bagus. Ketika tanah iblis meluas hingga 1000 km dari Istana Surga Tinggi, kecepatannya tiba-tiba turun dan menjadi sangat lambat. Menurut pendapat Tuan Tua ini, Istana Surga Tinggi bisa bertahan setidaknya selama sebulan. Petik 2. Istana Surga Tinggi, Li Wui berkata sambil berpikir, mengapa perlindungan kekuatan dunia? Tidak ada alasan untuk Istana Surga Tinggi berbeda dari tempat lain. Satu-satunya penjelasan adalah Yang Kai. Istana Surga Tinggi didirikan oleh Yang Kai, dan sekte besar menanggung darah, keringat, dan air matanya. Sebelum ini, Yang Kai masih memiliki kehendak dunia. Jadi jika ini adalah perlindungan terakhir dari kekuatan dunia, itu akan masuk akal. Jadi kita hanya bisa mundur ke Istana Surga Tinggi? Making membelai janggutnya. Itu tidak lebih dari meminum racun untuk memuaskan dahaga seseorang. Apa yang bisa kita lakukan dalam sebulan? Apakah kita harus menunggu kematian di Istana Surga Tinggi?
Orang yang berbicara menatap Li Wui dan bertanya, Tuan Jenderal Pasukan, saya ingin tahu bagaimana keadaan di Pulau Naga. Jika kita mundur ke Pulau Naga adalah dunia kecil yang terisolasi yang dapat menampung banyak orang. Dengan situasi berbagai pasukan Star Boundary saat ini, bahkan jika mereka semua mengungsi ke Pulau Naga, itu sudah lebih dari cukup. Adapun manusia yang bukan bagian dari berbagai pasukan, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Li Wui perlahan menggelengkan kepalanya. Perluasan tanah iblis adalah pengikisan atribut iblis wilayah iblis. Meskipun Pulau Naga adalah dunia kecil, itu juga melekat pada Star Boundary. Jika alam semesta terkikis, dunia kecil secara alami tidak akan dapat tetap aman. Bersembunyi di Pulau Naga bukanlah ide yang baik. Itu hanya akan memberi ras iblis kesempatan untuk menangkap kura-kura di dalam toples. Pada saat itu, situasi kita hanya akan menjadi lebih pasif. Setelah merenung sejenak, ekspresi tekad melintas di mata Li Wui. Beritahu seluruh pasukan untuk mundur ke Istana Surga Tinggi wilayah utara dalam waktu 3 hari dan memerintahkan berbagai pasukan. Mengatakan demikian, dunia tiba-tiba bergetar dan memotongnya. Segera setelah itu, aura misterius tiba-tiba menyebar dan menyapu setiap sudut Star Boundary. Semua master yang merasakan aura ini tiba-tiba memasang ekspresi berpikir, seolah-olah mereka telah mendapatkan sesuatu. Li Wui tertegun sejenak sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sosoknya berkedip saat dia bergegas keluar dari aula. Melihat ini, yang lain segera mengikuti. Sesampainya di luar aula, Li Wui mendongak dan mengikuti pandangannya, matanya melebar. Di langit, kuil surga yang mendalam, yang selama ini benar-benar sunyi, tiba-tiba mulai berputar dan berubah, dengan cepat berubah menjadi kuali raksasa kuno. Permukaan kuali raksasa berkedip-kedip dengan cahaya, dan banyak pola aneh terukir di permukaannya, satu demi satu. Dari nama-nama ini, semua orang melihat banyak kata yang akrab atau tidak dikenal. Xuan Yuan, Zhen Wu, Jin Chan, Luosa, waktu mengalir, pemakan surga, langit menjulang, darah besi, Hong Chen, Chang Hai, King Lian, Bing Yu, pil menakjubkan, Tian Su, Martial Beast. Meninggalkan nama di Grid Dao, Li Wui berteriak, matanya terbakar. Karakter Kaisar Agung tidak disegel sendiri, juga tidak ditransmisikan oleh dunia, tetapi diberikan oleh hukum surgawi. Setiap karakter Kaisar Agung diam-diam disejajarkan dengan Dao besar mereka sendiri, Dao besar yang diakui oleh dunia. Hanya dengan meninggalkan nama mereka di Dao besar dunia, kamu akan menjadi Kaisar Agung yang dihormati oleh semua orang. Kata-kata yang akrab atau tidak dikenal ini tidak diragukan lagi adalah nama kehormatan dari banyak Kaisar Agung dari generasi masa lalu Star Boundary. 10 Kaisar Agung dari generasi baru-baru ini ada di antara mereka, tidak melewatkan satupun. Bahkan bayangan malam Kenye terlihat jelas. Warna kata-kata di kuali raksasa juga tampak berbeda, meskipun semuanya berwarna emas. Semakin tua mereka, semakin gelap warnanya. Secara komparatif, warna dari 10 Kaisar Agung adalah yang paling terang. Apakah ini akhirnya? Bibir Li Wui tiba-tiba menjadi kering saat dia menatap kuali raksasa, mencoba mencari gelar baru. Sejak kemunculan kuil surga yang mendalam, itu tidak berubah sama sekali. Sekarang setelah tiba-tiba berubah menjadi kuali raksasa, dan nama-nama Kaisar Agung masa lalu terus-menerus muncul, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa perjuangan untuk Dao besar telah membuat kemajuan baru dan kemungkinan besar telah berakhir. Bagaimana situasi Star Boundary? Siapa yang akan mendapatkan peluang Dao besar pada akhirnya? Inilah yang paling dikhawatirkan Li Wui saat ini. Jika Star Boundary mengambil kesempatan ini, ada kemungkinan besar bahwa beberapa jenis peristiwa tak terduga akan terjadi. Tetapi jika ras iblis berhasil, Star Boundary akan benar-benar dalam bahaya.